di kelas berapa hari ini? Saya mengajar di kelas 6B. Kelas 6 ya, berarti hari ini kira-kira pembelajaran yang akan dilaksanakan Ibu ini tujuannya ada di media ajarnya sudah selesai ya? Iya. Sudah ada ya? Sudah Pak. Saya akan mengajar pembelajaran matematika di kelas 6, materinya mengenai rasio. Rasio ya, matematika berarti di situ kan ada kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai sama Ibu sesuai dengan CP-nya ya, apa itu ya? Kalau di CP-nya kelas 6 ini kebetulan mengenai materi bilangan, jadi lebih spesifik ke arah rasio. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, jadi di dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan tentang arti dari rasio, kemudian mampu memberikan contoh rasio dalam kehidupan sehari-hari maupun berdasarkan media yang akan saya tunjukkan nanti. Kemudian yang ketiga adalah para peserta didik diharapkan untuk mampu bekerja sama menyelesaikan soal cerita yang terdapat di dalam pembelajaran tersebut. Berarti ada 3 ya, tentang arti dia bisa mengartikan gitu, mencontohkan ya. Melalui kira-kira berdasarkan tujuan ini peserta didik ini ditujukan rancangan kegiatannya itu seperti apa? Untuk rancangan kegiatannya, jadi nanti setiap semua anak didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada 5 kelompok, itu akan disesuaikan berdasarkan kelompok piket. Jadi sudah disebar, ada yang memang di setiap kelompok itu ada anak yang memang mampu membimbing atau menjadi tutor sebaya di dalam satu kelompok seperti itu. Nanti akan ada 5 aktivitas. Jadi setiap kelompok ini akan disebar menyelesaikan untuk satu aktivitas. Kemudian satu aktivitas selesai akan di-rolling ke aktivitas berikutnya. Di dalam aktivitas tersebut, peserta didik dalam kelompok harus mampu menyelesaikan kurang lebih selama 7 menit seperti itu Pak. Jadi mereka ya bagaimana caranya menyelesaikan aktivitas tersebut itu 7 menit. Selesai dari itu mereka akan rolling ke aktivitas berikutnya seperti itu. Berarti di situ kan ada kolaborasi ya. Ya. Nah, kemudian ini kan kita hubungannya sama profil pelajar Pancasila ya. Apa yang akan dibangun sama Ibu dengan menerapkan ini tadi kan dengan kolaborasi, berkelompok, apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran kita hubungannya sama profil pelajar Pancasila? Hubungannya dengan profil pelajar Pancasila, saya mengharapkan peserta didik itu dapat memunculkan dimensi gotong royong pastinya Pak, karena kan mereka bekerja dalam kelompok. Kemudian mandiri pastinya, ya mereka harus menyelesaikan tugas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bernara kritis, karena di dalam kegiatan aktivitas tersebut itu kan ada soal cerita, kemudian ada eksperimen yang harus mereka kerjakan berdasarkan petunjuk dari setiap soal tersebut. Kemudian yang keempat itu ada kreatif, nah mereka bagaimana caranya mereka menyelesaikan soal tersebut. Dan kemudian yang terakhir, yang paling penting sebenarnya, tapi saya belum menyebutkan, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan. Nah, contohnya adalah mereka harus menunjukkan sikap kejujuran di dalam kelompok. Jadi selesai tidak selesai, mereka harus memanfaatkan waktu sebanyak 7 menit tersebut. Jadi tidak boleh soal tersebut diselesaikan di luar waktu yang sudah ditentukan. Ya. Berarti area pengembangan yang Ibu harapkan itu tadi dari profil Pancasila itu banyak ya, berarti ada gotong royong, kemandirian siswa, berpikir bernilai kritis, kreatif ya. Oke, untuk kan tadi saya ada strategi ya, strategi pembelajarannya melalui saya lihat juga tadi ada diferensiasi sebenarnya ya, diferensiasi yang mengelompokkan siswanya tuh ya, mengelompokkan siswanya sesuai dengan dia kemampuannya ya, itu mungkin masuk ke diferensiasi siswa ya atau murid. Udah dirancang dari awal ya, itu ini udah dari awal diagnostik sebelum sebelumnya ya. Oke, kalau gitu tadi selain melalui kerja kelompok, apalagi yang strategi bisa dilakukan untuk mencapai tujuan dari Ibu yang tadi itu ya, gotong royong untuk mencapai produk Pancasila ini tadi. Kemudian saya gunakan dengan supaya tercapai semuanya, maka saya bentuk menjadi dalam beberapa
kelompok. Jadi mereka diharapkan mampu bekerja sama di dalam kelompok menyelesaikan sebuah proyek. Karena proyek kan dimulai dari aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 5. Ada 5 aktivitas ya. Oke, baik, kalau gitu saya udah paham apa yang Ibu mau petakan di sini. Pembelajaran bisa dimulai kapan-kapan hari ini? Pembelajaran bisa dimulai hari ini pukul setengah 10. Jadi setelah siswa selesai registrasi. Oke, begitu kalau itu mohon izin untuk saya untuk maklum tentang proses pembelajarannya nanti ya. Terima kasih kalau gitu, saya mudah-mudahan pembelajaran itu berjalan lancar dan sukses. Terima kasih Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Seperti yang sudah Bu Ima sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi hari ini kita akan belajar matematika mengenai rasio. Untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke dalam kelompok. Kelompoknya sudah Bu Ima bagi sebelumnya berdasarkan kelompok. Tiap kelompok piket juga sudah mempunyai ketua kelompok yang berhak untuk mengatur bagaimana proses diskusi di dalam kelompok nanti. Baik, untuk tujuan pembelajarannya, hari ini kita akan berdiskusi di dalam kelompok untuk menjelaskan mengenai pengertian rasio. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan contoh-contoh rasio di dalam kehidupan sehari-hari, nanti melalui aktivitas yang ada di dalam setiap pos. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan soal cerita yang ada di dalam setiap pos. Jadi ada beberapa soal cerita, kemudian ada juga aktivitas yang harus diselesaikan. Petunjuknya dari mana? Ada di dalam instruksi yang ada di dalam setiap pos yang akan kalian selesaikan. Teknik seperti ini sudah pernah kita lakukan di pertemuan sebelumnya di dalam pembelajaran challenge in science. Sekarang Bu Ima menerapkan di dalam matematika. Jadi bagaimana, kan sudah belajar mengenai perbandingan, sudah belajar macam-macamnya. Sekarang dirangkum dalam bentuk sebuah permainan berurutan dari arti sampai dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Baik, bagaimana proses pengerjaannya? Kita akan lihat pada layar. Ini dia. Yang pertama, setiap kelompok piket bergabung mendapatkan satu lembar kerja yang harus diselesaikan. Jadi, ini nanti lembar kerjanya. Ditulis nama kelompok-kelompok apa? Piket Senin, piket Selasa, atau piket Rabu, dan seterusnya. Dan ada aktivitasnya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, yang kedua, ada 5 aktivitas yang harus dikerjakan dalam kelompok. Yang ketiga, setiap kelompok bergilir mengunjungi pos pertanyaan. Yang keempat, kerjakan sesuai petunjuk yang ada dalam pos. Yang kelima, tulis jawabannya pada lembar kerja. Ini. Yang keenam, tunjukkan kejujuran, kemandirian, dan kerjasama dalam kelompok. Nanti di dalam setiap pos ada yang soalnya 1, ada yang soalnya 5. Kalau 1 berarti 1 soal untuk semua. Nanti dikembalikan lagi seperti posisi semula. Kalian bisa lihat ya. Ini pos 1, pos 2, kemudian ada pos 3, pos 4, dan pos 5 di depan. Khusus untuk pos 2, pos 3, dan pos 4 itu ada 5 pertanyaan. Boleh pilih salah satunya. Ambil. Kalau sudah ambil 1, kemudian pertanyaannya silakan ditempel di sini. Kalau dia besar pertanyaannya seperti lembaran ini, kamu bisa lampirkan di bagian belakangnya di staples. Nanti Bu Ima sediakan staples di depan sini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sekali lagi, kalau hanya 1 berarti 1 pertanyaan untuk semua. Tidak usah diambil lagi, simpan pertanyaannya di dalam pos itu. Kemudian kalau soalnya banyak, kalian pilih. Kemudian tempel. Jawabannya tulis di depan. Bisa dipahami? Bisa. Next. Ini dia urutannya. Kelompok Senin akan memasuki pos 1.
Kelompok Selasa memasuki kelompok Kamis kelas 4, kelompok Jumat kelas 5. Waktu untuk mengerjakan 7 menit. Pokoknya mau kamu udah selesai mau belum selesai tetap di situ. Nanti waktu akan berjalan, Bu Ima akan tampilkan. Kalau udah selesai ya pokoknya tetap di dalam pos itu. Ketika Bu Ima bilang rolling, rolling. Urutannya gimana ya? Kalau udah satu pasti kedua, yang udah 2 berarti ketiga, yang udah ketiga berarti keempat, yang udah keempat kelima dan seterusnya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Waktunya berapa untuk menyelesaikan? 2 menit. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Ya. Ya. Kata kelompoknya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tulis dulu nama kelompoknya, piket Rabu atau piket Senin. Ya, boleh. Sudah ditulis? Tiga ada di belakang, pos 4 di samping dan pos 5 yang ada di depan. Oke? Bisa dimulai atau tidak? Kalau nanti, nah ini catatan penting nih. Kalau nanti di dalam pos ada instruksi misalnya harus melakukan aktivitas apa, silakan kamu siapkan sendiri apa yang harus dilakukan. Oke ya. Saya tidak memberikan clue apa-apa. Jadi silakan kalian tunjukkan sikap kreatif kalian untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke? Sudah siap? Baik. Sudah? Baik. Siap? Mana? Ya bersama-sama kan berdiskusi. Jadi satu pos, misalkan kelompok Kamis ke pos 4, ya semua bersama-sama menuju pos 4, buat lingkaran, ambil soal, selesaikan, tulis cara jawaban soal ditempelkan di bagian belakang. Seperti itu, ya. Selama 7 menit. Kalau udah selesai, tidak usah melakukan aktivitas yang mengganggu kelompok lain. Sudah siap? Ya. Naila. Mulai ya, jangan dibalik ya. Kalau ini juga cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil bahasa Jawa Senin yaitu 1. Arti dari rasio ialah rasio merupakan suatu perbandingan. Pertanyaan di 1 adalah tuliskanlah 2 contoh perbandingan yang ada di gambar. Gambarnya Ya, silakan gambarnya. gambarnya yaitu foto Muhammad Bima yaitu Ya, kamu bandingkan apa? bandingkan laki-laki dan perempuan yang pertama Ya, laki-laki dan perempuan berapa banding berapa? 14 14 banding 17. Kemudian untuk selanjutnya yang perempuan yang 10 dan
pagi Bu Ima. Selamat pagi Bapak Nana. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Kemarin kita ada sebelumnya kita melakukan praobservasi ya sebelum pembelajaran, dan Ibu punya juga rencana-rencana ya, rencana pengembangan yang sudah dicatatkan sebelumnya ya, pengembangan yang mudah dicapai dengan melakukan strategi-strategi ya pembelajaran atau pembelajaran kira-kira setelah Akbar Ibu kemarin melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan sama Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Sudah. Saya merasa senang dan pasti sih Pak, karena kan tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu tercapai meskipun belum sepenuhnya. Terus saya juga merasa senang melihat antusias anak-anak, karena hampir semua tuh saya lihat anak-anak kita saya sangat aktif dalam film ini, karena kan sangat luar biasa lah. Jadi tidak hanya secara pemahaman intelektual aja, tetapi aktif juga secara estetiknya. Makanya kemarin saya buat ini dalam bentuk permainan untuk pembelajaran matematika yang memang mereka anggap itu susah sekali gitu kan. Sudah diajarkan berulang kali itu masih yang dong yang enggak Karena sebenarnya udah dikatain juga ya. Berarti alhamdulillah Ibu tercapai, cuman mungkin ada tanda kutip ya, masih belum maksimal atau gimana ya. Oke, untuk itu ini kan pembelajarannya Ibu kemarin tuh perencanaannya pengembangannya itu tentang bagaimana siswa bisa menunjukkan dimensi profil Pancasila ya. Ada gotong royong, ada juga kemarin itu berlempar kritis, kemudian kreatif gitu ya. Itu kira-kira Ibu, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah ada apa sudah sesuai apa belum? Menurut saya ada bagian yang sudah selesai, ada bagian yang sudah sesuai, ada yang belum. Jadi misalkan gotong royong, karena kemarin bentuknya kelompok, jadi yang gotong royong itu terlihat ada kelompok yang memang sudah sepenuhnya melaksanakan gotong royong, ada yang belum gitu kan. Jadi terlihat tuh anak yang aktif, anak yang enggak kayak gitu. Jadi sempat tersingkirkan. Jadi terlihat juga sih bagaimana pemimpin kelompok itu bisa mengayomi anggota-anggotanya untuk bisa aktif terlibat di dalam pembelajaran seperti itu. Itu kalau untuk yang gotong royong kan. Tapi kalau untuk mandiri semuanya terlihat cukup mandiri, karena mereka menyelesaikan soalnya itu per kelompok. Ada soal yang sama, ada soal yang berbeda. Kalau soal yang berbeda kan otomatis mereka nggak bisa nanya kan dengan kelompok yang lain gitu kan. Kalau soal yang sama kebetulan saya lihat tidak ada sih, jadi mereka cukup mandiri menyelesaikan tugas itu di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian kalau untuk yang bernalar kritis ya terlihat, karena kan kemarin tidak hanya pemahaman secara materi ya, tapi ada juga mereka praktek mencampurkan antara pewarna dengan air. Nah itu kan kelihatan tuh bagaimana mereka memahami instruksi soalnya kan, mencampurkan warna dan air itu. Nah itu terlihat tuh bagaimana mereka berpikir kritis. Ada yang sampai warnanya doang tidak dicampurkan airnya, itu kan terlihat kan, oh berarti ini kurang kritis nih seperti itu. Kalau misalkan dari segi kreatifnya kemarin terlihat waktu mereka menempelkan stiker, jadi diminta membandingkan mana stiker besar dengan stiker kecil. Nah mereka pilih-pilih lah, mereka kenapa pilih yang lucu bu, yang menarik gitu kan. Terlihat mereka kreatif, bahkan menyusun stikernya pun terlihat gitu kan ya, yang ada yang mereka membuat pola segitiga, ada yang mereka membuat mendatar, ada yang mereka membuat vertikal seperti itu. Itu terlihat kreativitas mereka di dalam kelompok. Jadi saat termasuk yang pertama itu yang beriman dengan bertakwa, itu juga terlihat ya mereka, saya sih cukup jujur di dalam menyelesaikan soal kejujurannya ya. Oke, baik. Mungkin di antara yang memunculkan pembelajaran profil Pancasila itu mandiri dan ala kritis ini ada yang belum sesuai tadi saya dengar ya. Misalkan kan gotong royong masih ada yang ternyata pas kerjasamanya ini ya kurang. Kira-kira pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, misalkan dalam
untuk mengatasi permasalahan itu misalkan. Itu kan jadi masalah ya, gitu kan. Nah, kira-kira apa yang ibu lakukan? Kalau kedepannya melihat hal itu, menurut saya jadi lebih divariasikan untuk banyak soal. Memang sih agak berat, memang butuh persiapan khusus, tapi mau nggak mau supaya semuanya terlibat, jadi ada aktivitas yang banyak di dalam pembelajaran itu. Jadi setiap anak mendapatkan tugasnya masing-masing. Kalau kemarin kan saya hanya paling hanya 1-2 soal aja untuk diselesaikan. Sementara mereka kelompoknya ada 5 dan 6. Jadi lebih divariasikan banyak dan jenis soalnya. Berarti kan ada semacam tugas mandiri sebenarnya ya, mengarah ke arah ke sana ya. Iya. Seperti itu. Jadi dengan untuk mencapai pengembangan kemarin karena masih kurang di dalam gotong royong, berarti kan masih perlu ada pembaharuan atau perbaikan ya. Mungkin ibu mungkin bagaimana cara memvariasikan tadi pemberian soal, persiapannya khusus ya. Jadi setiap anak mendapatkan soal tugas yang berbeda mungkin atau tugasnya masing-masing. Oke. Selain itu di area pengembangan yang kemarin itu kan ada lagi nggak tentang menurut ibu masih perlu diperbaiki gitu kan, dengan strategi apa kan ibu harus diperbaiki namanya seperti apa hal yang perlu diperbaiki dalam satu pembelajaran memperbaiki proses pembelajarannya apa itu bisa dari segi model pembelajaran modelnya ya, berarti kan lebih divariasi dari model pembelajarannya. Kira-kira untuk kan udah tahu tuh karakter anak, cara belajar anak, kemarin kan udah tahu dengan metode kemarin berkelompok dengan seperti itu tahu tuh ya untuk menerapkan model pembelajaran itu kira-kira seperti modelnya dengan karakteristik anak yang itu kemarin kan udah tahu ya pembelajaran seperti itu. Kira-kira model yang tepat menurut Ima itu? Menurut saya model yang tepat itu memang dengan project. Karena terlihat dari pembelajaran yang lain kan, kalau kemarin kan boleh dikatakan matematika kan eksak ya. Jadi kalau dalam materi yang lain, pembelajaran lain itu yang saya sering lihat ketika anak diminta untuk membuat suatu project ini hasilnya seperti ini dan mereka akan menyelesaikannya dengan tekniknya mereka, caranya mereka masing-masing. Jadi sebenarnya kemarin setelah belajar matematika itu ada pembelajaran seni rupa, mereka harus menghasilkan sebuah project, itu bantuan kunci. Saya memberikan kebebasan anak untuk menghasilkan sebuah project seperti itu, dan itu terlihat anak yang kemarin tidak aktif atau dalam gotong royong itu, jadi ternyata tuh dia punya skill tersendiri di pembelajaran yang menghasilkan sebuah project kayak gitu. Dan saya lihat sih kalau untuk project itu semuanya selesai. Jadi kayak kemarin saya lupa, jadi ya kelihatan berarti memang harus ada metode project yang perlu dilakukan kalau saya perbaiki ya. Jadi ada project yang menghasilkan kali itu ya, pokoknya gimana caranya mereka menghasilkan sebuah project, menghasilkan suatu karya itu. Jadi itu pokoknya semuanya dari yang aktif yang nggak aktif, ya mereka kan sibuk aja menyelesaikan salah gitu kan, keliru ini diperbaiki sampai hasil akhirnya semuanya baik. Oke, jadi kan tadi udah menerapkan metode pembelajarannya diubah ya, kemudian hasil akhirnya nanti ada proyek gitu kan ya. Ini memang mungkin mereka lebih antusias ya Pak ya, antusias atau lebih bersemangat gitu ya, mereka jadi terpacu gitu ya, mereka terpacu dengan hal itu. Oke, berarti kan dari yang proyek yang itu kira-kira kan ini proyeknya itu bentuknya kayak apa dia itu penugasan mandiri atau bentuk lain atau dia dalam pembelajaran bersama atau gimana? Kalau ibu menerapkan proyek yang tadi misalkan. Kalau biasanya saya kalau ilmu yang eksak
soal itu yang berbeda setiap siswanya, dan ketika mereka mendapatkan soal tersebut, saya harus menyelesaikan soal ini, mereka akan selesaikan. Jadi ada tantangannya. Jadi murid saya ini kalau tidak ditantang, belajarnya akan Biasa saja ya. jadi memang butuh tantangan. Mereka sangat suka sekali tantangan, makanya ya dengan cara seperti itu. Kalau untuk yang ilmu eksak seperti itu Pak, ada tantangan upload soal, ketika sudah selesai tutup, rolling, jadi rolling lagi, nanti upload itu kan bergeser lagi, dapat soal lagi, selesaikan lagi seperti itu. Ini eksak. Jadi penugasan mandiri ya secara nggak langsung, cuma beda modelnya aja. Kita nggak yang tulis nomor 1 ini, nomor 2 ini, mereka menyelesaikan ini. Tapi sama aja sebenarnya dengan dibuat 20 soal, tetapi itu bedanya itu dipotong satu-satu, kemudian di rolling. Jadi tetap aja setiap anak menyelesaikan soal itu gitu, Soal sama ya. soal sama, cuma caranya yang berbeda. Dan mereka kan lebih antusias dengan cara seperti itu. Gitu ya. Iya. Biasanya saya kombinasikan dengan cara yang seperti itu Pak. Pembelajaran yang ekstra. Kalau pembelajaran yang lain kan ada produk, misalkan bahasa Indonesia, produknya apa? Ya, paparan wawancara, kemudian hasil dirukan, membuat bangunan kunci, membuat makrame, membuat anyaman seperti itu. Terus kalau pembelajaran yang lain IPAS, misalkan ada produknya, mereka kemarin kita perlawanan rakyat daerah, ada proyeknya apa nih? Mereka sedang membuat drama seperti itu, drama satu kelas. Nah, itu mereka sangat antusias seperti itu. Saya tadi amplop ini kan misalkan contohnya kan ibu mau mengenalkan semacam amplop itu ya. Iya. Amplop itu kan ada soal-soalnya ada berbeda. Ibu menentukannya itu dengan strategi apa? Apa dia itu semacam dan strategi apa? Contoh, apa dia itu memang ibu udah tahu nih anak yang dengan anak kognitif yang lemah, dan di atas tidak dikatakan seperti itu, atau memang semuanya sama sebenarnya, cuman dalam teknisnya seperti apa? Kalau untuk soal semuanya sama Pak. Jadi soal itu dikombinasikan dari yang mudah sampai dengan yang sulit seperti itu. Kalau saya membuatnya seperti itu sih Pak. Kalau untuk yang Eksaknya kemarin Pak Ibu katakan. Oke, baik. Proyek ini kan tadi Ibu pengen proyek apa di eksak ini bisa juga dilaksanakan dihasilkan proyek juga kan? di eksak, menurut saya di ekspektasi proyek, kalau untuk matematika kemarin bisa Pak. Bisa. Menurut saya ya. Berarti kan tidak hanya IPAS dalam bahasa Indonesia, kira-kira Ibu akan kembangkan apa proyek yang di IPAS? Karena tadi saya lihat juga kan anak-anak itu kan lebih antusias kalau mereka pakai proyek gitu kan. Nah, hasil-hasil dari proyek tadi gitu kan, mereka kayaknya lebih semangat, dia lebih bertanggung jawab, lebih mungkin karena kritisnya jalan gitu ya, dengan dipacu dengan proyek yang tadi. Kira-kira dengan kemarin kan materinya tentang rasio ya, rasio. Nah, gimana Ibu coba bisa jelaskan tentang proyek yang akan Ibu lakukan kira-kira Tentang rasio. misalkan tentang eksak lah, misalkan boleh, misalkan kalau yang kemarin rasio yang kemarin, yang pembelajaran yang kemarin boleh juga sih proyek. Bisa. Contohnya adalah resep makanan. Jadi mereka membuat proyek berupa resep makanan. Mereka membandingkan, contoh sederhananya, misalkan kemarin juga ada sempat dilakukan juga di permainan, hanya kan secara tertulis ya resepnya. Kalau ini bisa menjadi sebuah proyek, mereka membuat resep makanan. Contohnya ada membuat pisang goreng. Ya. Tapi tidak dilakukan sebenarnya. Membuat pisang goreng. Mereka bagaimana mereka mempraktikkan mencampurkan antara terigu dengan air. Bagaimana adonannya yang baik untuk membuat pisang goreng yang tidak encer atau tidak terlalu kental seperti itu. Resep Makanan ya, itu kan ada rasio ya. Oke, berarti itu bisa dilakukan ya di proyek ya. Bisa Pak. Kemudian karena ini saya lihat kan biar antusias, kira-kira itu bisa dilakukan di nyata-nyataannya misalkan di sekolah gitu ya, seperti itu bisa ya. Iya, bisa Pak, untuk di sekolah. Tapi nanti akan disesuaikan lagi dengan situasi kondisi di sekolah seperti itu kan. Jadi kira-kira
bagian mana, misalkan contoh sederhana mana yang memang bisa dimungkinkan untuk dilakukan di sekolah seperti itu. Kan sebenarnya kalaupun tidak dilakukan di sekolah bisa dilakukan di rumah gitu kan, tapi dengan bantuan video kan bagaimana prosesnya mencampurkan adonan atau membuat kesalahan juga bisa jadi tugas rumah. Baik, jadi kan tadi ada kekurangan yang tadi tentang mereka kurang bergotong royong, mungkin berpikir kritisnya juga kurang karena dia merasa kelompok ya, tadi Iya. itu ya, merasa kelompok. Iya, Nggak ada yang ngerjain. Iya, gitu kan. Jadi yang lain mana? Nah, untuk itu karena ibu ada apa rencana ke depan mungkin dalam pembelajaran ke depan itu kira-kira bisa dilakukan ya, misalkan dalam materi yang lain misalkan bisa dilakukan dengan metode project tadi, karena mereka kan lihat lebih antusias gitu. Jadi kira-kira kalau menggunakan metode ibu yang tadi metode project yang tadi ini target ketercapaiannya kira-kira berapa persen atau maksimalnya? Kalau dilihat dari project itu kan lihat anak-anak antusias gimana mereka apa namanya antusias terhadap yang project tadi, kira-kira ketercapaiannya saya tidak ingin 100% sih gitu kan, mungkin sekitar 90%. wah luar biasa ya, berarti ini udah mencapai lah gitu ya. Nah untuk itu ada nggak selain apa namanya di dalam pembelajaran yang kemarin itu selain yang anak-anak masih belum bekerja sama dengan baik gotong royong, ada nggak apa namanya dalam pembelajaran kemarin yang perlu ditingkatkan dari pengembangannya ibu? Ada lagi nggak? Ditingkatkan menurut saya adalah ini sih Pak, bagaimana saya untuk ini ya, karena kan di dalam kelompok itu kan ada pemimpin kelompok kan. Nah saya tuh harus memberi tahu, menasehati kembali karena keterbatasan saya juga kan sendiri kan Pak, terus kan apalagi itu kan kelompok gitu kan. Nah saya tuh harus bisa menasehati kembali kepada para pemimpin kelompok untuk bagaimana supaya mereka tuh bisa mengayomi setiap anggota kelompok yang ada di dalam kelompoknya seperti itu. Dan saya juga masih perlu memberitahu kepada anak-anak yang dalam tanda kutip ini yang baik untuk bisa ayo belajar bersama-sama dengan teman di dalam kelompok itu bisa, nggak akan disingkirkan. Sebenarnya tergantung bagaimana apa namanya anak ini di dalam kelompok ya, seperti itu. Karena keterbatasan apa namanya saya juga ada sendiri, terus ruangannya, terus apa namanya metode pembelajarannya, jadi itu sempat bisa seperti mengayomi kembali para pemimpin kelompoknya sama yang merasa ini berarti komponen kondisi yang ke kelompoknya ya, kelompoknya, anaknya. Oke, bagaimana biar berhasil itu bisa dilakukan sama ibu? Supaya bisa berhasil itu pendekatan itu kembali kepada anak ya Pak, supaya mereka malu kan kamu bisa di dalam ini, nggak usah malu, nggak usah takut ya gitu sih. Kalau itu benar-benar kepada anak sama ya itu apa ya, variasikan kembali proses pembelajaran masalah kelas. Baik, berarti nanti ibu bisa apa namanya bisa dilakukan itu ya di kelas dengan tadi ada metode misalkan dengan metode terus saya kemudian bisa juga tadi lebih tadi dengan cara biar mereka itu biar kondusif ya, biar instruksinya diterima dengan baik gitu ya, maka mereka ada pendekatan khusus untuk siswa itu ya. Kira-kira ada kan ini ada bentuk evaluasi yang untuk dicapai itu dalam bentuk apa? Kemarin kan saya lihat tuh ada observasi ya. Iya. Saya lihat saya Itu setiap kelompok. Menurut ibu dengan
penilaian bentuknya observasi tanya jawab itu kira-kira observasi di kelompok, kemudian observasi di, saya lihat juga ada kelompok, ada juga aturan terakhirnya tuh Presentasi. presentasi, kemudian kata tanya jawab ibu gitu ya. Nah, dan itu udah efektif dengan hasil yang sesuai dengan ibu, tujuan daripada tujuan awal pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran menurut saya sudah efektif Pak, karena itu kan terlihat guru bisa menilai ini kan proses diskusi yang dilakukan, kemudian bisa juga melihat dari hasil yang dia kerjakan, gitu kan, hasil kan karena ada lembar kerjanya kan, kemudian dari apa namanya tanggung jawab yang dilakukan. Seperti itu. Kalau menurut saya sih Sudah efektif ya. Nah, kalau secara penilaian sudah cukup lah ya. ya. Baik. Oke, kalau gitu bagaimana untuk selanjutnya pengembangan yang ibu harapkan lagi tentang ini, misalkan ibu ada nggak misalkan berdiferensiasi ini, saya lihat juga kemarin tentang berdiferensiasi sudah ibu lakukan karena tentang berdiferensiasi tentang materi pelajarannya udah berbeda-beda ya, udah disesuaikan. Kemudian dalam proses pembelajaran juga proses sudah dilakukan dengan observasi, dengan kelompok, itu kan beda diferensiasi. Nah ini kemudian tadi ada juga ibu mungkin kemarin itu belum ada produk ya, mungkin ini bagian dari diferensiasi produk hasil akhiran. Nah ada nggak kira-kira ibu dalam pengembangan lagi untuk pembelajaran yang dilakukan kira-kira untuk pengembangan lagi untuk hasilnya biar anak-anak itu kan tadi bergotong royong, makin bergotong royong, tadi perkara jujur. Mereka ada nggak ya untuk pengembangan pembelajaran yang akan lakukan? Biar untuk tercapaian, misalkan tadi kan tentang bisa menggunakan profil Pancasila. Selain yang tadi yang apa namanya pengembangan Hal lain proyek, yang hal yang saya kembangkan ya, untuk siswanya. ya, Kalau hal yang saya kembangkan misalkan ke tentang keterampilan. oh atau iya, sebenarnya yang saya harapkan itu tidak hanya siswa bisa mengerti secara pengetahuan ya Pak, tapi mereka tentu bisa mengaplikasikannya gitu kan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan tentunya di dalam kan ada aspek apa namanya afektifnya ya, kalau menggunakan dari sikapnya seperti itu ya, tadi melalui dimensi-dimensi itu sih yang saya hasil akhirnya tetap ke apa namanya perilaku mereka ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, untuk itu semoga kira-kira rencana ibu kira bisa diterapkan mulai kapan dalam pembelajaran ini, misalkan yang tadi di pengembangan yang tadi ibu lakukan dengan proyek, kemudian dengan tentang tadi tentang selain proyek yaitu kira-kira bisa dilaksanakan kapan? Dan kita sudah nggak ada nama. bisa dilaksanakan beberapa hari Sudah nggak ada nama. saya masih harus memetakan kembali mengenai apa namanya materinya, kemudian masih harus menyesuaikan kembali mengenai proses pembelajaran. Jadi saya mungkin nanti pertemuan berikutnya baru bisa Pak untuk mengambil pembelajaran. Gitu ya. Apakah ini ada kesulitan nggak tentang belajar atau bantuan dari perlu bantuan misalkan orang lain atau ibu sendiri untuk biar ibu kegiatannya lancar sukses gitu ya? Biasanya saya karena teknologi sudah semakin canggih ya Pak, jadi saya bisa memanfaatkan teknologi, bantuan teknologi gitu, kemudian saya sharing dengan partner gitu kan, dengan teman antar kebaya, nanti udah baru oke nih ini bisa nih, ini kayaknya enggak nih, baru saya bisa Gitu ya, udah bisa ya. Baik, berarti ibu bisa bekerja sama dengan teman sejawat gitu ya.
materi-materi itu sekarang lebih mudah ya dengan bantuan internet, dengan melihat pembelajaran yang orang lain yang sudah lakukan, itu juga mungkin bagian dari kita pembelajaran. Oke, baik, untuk itu semoga rencana ibu untuk pembelajaran sesuai pengembangan yang hendak dicapai tadi, kekurangan-kekurangannya bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih untuk meningkatkan hasil pembelajaran di sekolah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Oke, ya, terima kasih dulu. Sebelum ya, pokoknya refleksi dulu datang ke tempat saya. Terima kasih Mas Nana, Ibu Saya Imam Pak. Bu Ima. Bu Imah ya. Ngajar kelas 5 Bu. Kelas 5. Oh, kelas 6 ya. Nah, Imam, terima kasih waktunya yang sudah diganggu sama Pak Nana. Berarti guru kelas 5 ya. Jadi sudah bagus sekali melakukan tahapan coaching di pasca observasi setelah kemarin bareng-bareng membuat RPP ya kan, modul ya sekarang. Jadi tadi saya sudah melihat coachingnya sudah menampakkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot sama menjawab dengan baik. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan nanti tinggal bisa implementasinya, pelaksanaan di kelasnya dan lebih baik, bukan hanya sekedar diganggu sama Pak Nana saja, tapi memang dengan gangguan Pak Nana ini biar bisa lebih semangat lagi untuk di kelasnya Bu Ima ya. Sekali lagi terima kasih Bu Ima. Ya, itu aja, terima kasih. Oke.